membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fajar terlahir dengan tanggal lahir 30 April 1992 dan nomor rumah 12. Sosok yang penuh ambisi dan mandiri. Akan tetapi saya melihat adanya kesalahan yang telah ia lakukan hingga menguji sosok gaib. Hal ini dikarenakan tujuan dan juga rasa ambisius yang tinggi untuk mendapatkan sesuatu. Efeknya adalah kini ia diteror oleh makhluk gaib karena perbuatannya. Saya melihat bayangan hitam di tubuh Fajar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai, ketemu lagi. Halo. Hai, Hai. apa kabar? Baik, Silakan duduk. Ya. Silakan. Fajar dengan tanggal lahir 30 bulan 4 1992 dengan nomor rumah 12. Mas Fajar ini pernah suka sama perempuan. Ya, ditantang awalnya, tapi menggunakan hal mistis untuk mengikat dia. Ternyata benar terikat dengan bantuan pelet, begitu ya. Tapi sayangnya bukan cuma dia yang terikat, ada perempuan-perempuan lain juga yang ikut tertarik sama Mas Fajar. Mau melepas mereka nggak bisa, bahkan suka diganggu oleh roh jahat, roh halus. Makanya malam hari datang ke penembus mata batin untuk menghilangkan semua ikatan dan juga gangguan dari roh halus. Betul? Betul. Gangguan dari makhluk halus ini sebenarnya kan dari Mas siapa tadi? Fajar sendiri kan? Iya, dia bilang katanya awalnya memang cuma mau satu cewek yang dikejar, yang supaya diikat, tapi justru malah ada perempuan-perempuan lain dan ada roh halus juga, roh gaib juga, makhluk halus juga. Gawat tuh. Pasti saya ngerasa iya benar. Iya, aku ngerasain sesuatu. Kuping saya bilang, teman-teman saya bilang gini, Fajar. Roy, di sini bau menyan banget di sini. Iya, di sebelah makanya sini. Aku mau coba gambarin makhluk yang masuk ke dalam tubuh dia tuh siapa ya. Sebentar ya, Bay. Ini jadi ada roh jahat, ada makhluk halus yang masuk ke dalam badannya Fajar. Betul, karena dia bolak-balik ini sih ya. Ritual kedukun ya. Serem banget sih. Kayak orang mati gitu. Dan menurut aku ya, Fajar tuh terlalu berat. Masalah hidupnya. Masalah Jadi dia gini, sekarang. Fajar punya badan sama Fajar sama pelet dan jimatnya kebanting, kejar-kejaran gitu. Jadi dia mau pelet nih, pelet, tapi kok nggak bisa gitu karena Jadi nggak bisa mengendalikan jimat dan peletnya itu. Jadi Betul. justru malah dia yang Berbalik gitu kayak ya uber-uberan gitu. Jadinya malahnya kesini lagi karena nggak nyampe. Gitu. Oke. Jadi kalau dia mau melet ngirim makhluk halus, nggak nyampe, akhirnya balik ke dia. Bener. Terus dianya nggak kuat, jadinya keganggu gitu ya. Orang yang kebanyakan jimat lah, kunjungin itu, tapi nggak semua orang ya, nggak semua tempat itu juga angker atau mistis, nggak. Beberapa saja, tidak semua. Saya mau nanya, Mas Fajar, mama kamu sudah meninggal kah? Iya. Mohon maaf ya, saya turut berduka cita. Apakah ini yang menyebabkan juga Mas Fajar jadi temperamental? Baiklah, saya mengerti. How to treat kamu untuk saya tahu bagaimana men-treat orang yang seperti itu. Kita pakainya soft, tone down. Tapi kamu melihat mamanya meninggal karena wajar atau nggak wajar? Saya ngelihatnya wajar.
Oke. Mas Fajar, sebenarnya korban peletnya itu cuma satu atau ada banyak? Iya. Jujur. Pinginnya saya cuma wanita itu. Oh, yang cuma barang satu ya? taruhan itu ya. Tapi yang datang Yang datang malah banyak pada yang lain. diladenin juga semuanya tapi. Enggak, saya cuma nggak mau nyakitin hati dia. Saya cuma mau mengharapin duit dari teman saya itu yang barang taruhan itu. Karena saya memerlukan duit saat itu. Sekarang udah nggak perlu, mau dilepas dan mau Mau dibuang. dilepas, saya nggak kuat lagi dimimpin sama gituan. Di apa? Mimpi. Jadi selama dia terikat sama perempuan itu dia selalu dapat mimpi yang aneh. Boleh disebutkan nggak nama jalannya apa? Jalan apa ya? Jalan rumahnya. Jalan nomor rumahnya. Kalau saya boleh diizinkan. Jalan rumah anggrek namanya. Jalan Anggrek. rumah Anggrek Anggrek. nomor 16. 16. Nomor 12. Iya. Kamu nggak betah di rumah ya? Iya. Kamu sering keluar nih dari rumah. Kamu bermain-main dengan orang lain. Dan saya merasakan di sini rumahnya nggak hidup gitu. Apakah benar? Kamu paling nggak betah di rumah dan ada tumpukan kerdus-kerdus di kamar. Iya. Itu yang saya lihat. Salah satunya itu yang membuat saya nggak betah ya dia. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik. Tadi kan kamu nggak bilang nggak kenal. Kalau sekarang udah saya gambar lengkap, kamu tahu kan dia siapa? Iya, tahu saya. Tuh, itulah dia. Ini yang sering datang. Di mimpi Iya. ya? Bukan dia aja, makhluk-makhluk lain datang. Harimau macam-macam datang. Harimau, monyet. Itu sebenarnya sosok yang berbeda atau satu sosok yang berubah bentuk terus, Roy? Sosok yang berbeda-beda dong, Bay. Oh, ini yang paling sering tapi yang paling Paling dominan sering yang datang. neror saya waktu mimpi dia. Kasur kamu dekat jendela ya? Iya. Kamu nggak dengar ketukan dari jendela? Iya, sering sih. Saya ngeliat ini di jam 2 sama jam 3 pagi, dia akan terus datang. Saya mau coba-coba manggil arwah ini ya. Aduh, Roy. Tolong digelapin dong. Dan saya butuh dupa. Lo mau manggil arwah yang ada di rumahnya Fajar? Iya, Panggil. untuk masuk juga. Tapi posisinya sampai sekarang cewek itu tahu nggak? Apa? Mas udah pernah jujur belum kalau Mas udah pelet? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu lah pasti. Pasti nggak tahu, nggak Kan mungkin. dia mau iniin orang itu. Tapi udah nggak butuh sebenarnya pengen lepas. Karena badannya nggak kuat kan, Kak? Kamu pernah ketemu nggak sama orang-orang yang memang menggunakan pelet? Pernah ya? Beberapa. Ada. Ada beberapa. Dan memang kalau begitu kena pelet memang jadi agak linglung aneh Iya. gitu ya? Ada saudaranya temen aku, dia punya keponakan. Nah, keponakannya itu nggak pernah pacaran, tapi tiba-tiba dia pacaran, Oh iya, terus yang itu ya? terus sakit. Tapi dia tuh nggak suka sama cowok itu, tiba-tiba dia mendadak suka, tapi sering sakit-sakitan gitu, keponakannya itu. Oh, Pas bisa di gitu ya? pas coba diobatin ternyata dipelet katanya gitu. Temen aku juga pernah. Kayak gitu juga kurang lebih. Enggak, temen aku waktu itu ketemu sama cowoknya itu orang daerah luar kota gitu. Dan dia ikut sama cowok.